Bab 90. Dengan begini, mereka tidak perlu membunuh lagi untuk mendapatkan uang. Jumlah korban pun akan berkurang. Para pedagang yang lewat juga tidak perlu menyewa terlalu banyak pengawal lagi, sehingga bisa menghemat banyak uang. Kalau begitu, mereka pasti akan membayar dengan senang hati. Hebat sekali, orang berpendidikan memang cerdas. Cara ini bisa membuat para pedagang berinisiatif membayar, bahkan tidak perlu merampok dan membunuh lagi. Mereka bisa menghasilkan uang tanpa menggunakan kekerasan. Kalian tinggal mengatur tempat pemungutan nanti. Cukup beberapa preman yang berjaga di sana, ujar Wira. Kemudian, dia menambahkan. Anggota kalian juga bisa membuka kedai atau penginapan untuk para pedagang dan pejalan kaki. Kalau kalian nggak bisa, suruh para pedagang itu yang buka juga boleh. Kalian pungut saja biaya untuk melindungi bisnis mereka. Dengan begini, penghasilan kalian akan bertambah lagi, kan? Dengan pendapatan ini, apa kalian masih menginginkan pangan para rakyat? Setelah berhenti memungut tarif jalan dari mereka, mana mungkin mereka memanggil kalian perampok lagi? Kelak, kalian pun akan menjadi pahlawan. Mereka pasti akan membocorkan informasi kepada kalian kalau terjadi sesuatu, lanjut Wira. Benar, benar sekali. Jamal mengangguk tanpa henti. Dia mengacungkan jempolnya kepada Wira, lalu memuji. Tuan, kamu pintar sekali. Kami pasti akan menghasilkan uang kalau menuruti perkataanmu. Tapi, gimana supaya pemerintah berhenti memburu kami? Wira terkekeh-kekeh, lalu menjawab. Asalkan kalian mengatur tempat pemungutan dengan baik, pemerintah nggak akan memburu kalian lagi. Setelah mendengarnya, Jamal tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia menangkupkan tangan seraya berkata, Aku sudah mengerti, terima kasih atas bimbingan Tuan. Apabila ingin mengatur pos pemungutan dan menjamin keselamatan para pedagang, mereka tentu harus menaklukkan para bandit di pegunungan dulu. Tindakan ini sama saja dengan membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Mana mungkin mereka tidak senang melihatnya. Jika pemerintah menekan mereka, jalur perdagangan akan terhambat dan para bandit akan merajalela kembali. Pemerintah tidaklah bodoh, mereka pasti akan berpura-pura tidak tahu dan tidak berani mencegah. Kamu cukup cerdas. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit bimbingan lagi. Wira tiba-tiba menjadi tertarik sehingga menambahkan. Jangan hanya terpaku pada Kabupaten Uswal yang kecil ini. Kalian harus memperluas bisnis kalian sampai ke kota pusat pemerintahan Jagabu, Provinsi Jawali, bahkan seluruh kerajaan Nuala dan seluruh dunia. Begitu mendengar kata, seluruh dunia, Jamal langsung dipenuhi semangat. Dia memberi hormat sembari berkata, Tolong Tuan memberiku bimbingan lagi. Wira menyahut. Mulai dari kota pusat pemerintahan Jagabu dulu, cari para bandit yang cerdas. Kamu harus membujuk mereka, lalu membentuk sebuah aliansi. Makin luas jalur bisnisnya, maka orang yang lewat akan makin banyak. Penghasilan kalian pun akan bertambah dan posisi kalian akan makin aman. Bagaimanapun, para pedagang dan pemerintah pasti ingin kalian aman. Kalau enggak, jalur bisnis akan terhambat dan bandit akan merajalela. Setelah pengaruh kalian cukup besar, pemerintah bahkan akan memberimu gelar. Kamu akan menjadi seorang pejabat nanti. Tambah Wira. Kabupaten Jagabu. Seru Jamal, tempat ini adalah markas para bandit pegunungan. Jamal tampak menggebu-gebu. Dia menatap Wira cukup lama, lalu sontak berlutut di tanah. Kemudian, dia bersujud sambil berkata, Tuan benar-benar jenius. Aku mengundang Tuan ke desa 3 harimau dan menjadi penasihat kami. Kita akan sama-sama membangun masa depan yang cemerlang. Kamu memintaku menjadi penasihat. Wira terperangah melihat sikap Jamal ini. Kemudian, dia segera melambaikan tangannya seraya menimpali. Ini nggak mungkin. Kalian harus berusaha sendiri, aku nggak akan menjadi penasihat kalian. Wira bahkan tidak ingin menjadi asisten penasihat kiri, apalagi menjadi penasihat para bandit ini. Benar-benar konyol. Jamal langsung berjalan ke hadapan Wira, lalu berkata, Kalau begitu, aku terpaksa menculik Tuan. Bagaimanapun, aku harus membawa Tuan ke Gunung Harimau Hitam. Wira memicingkan matanya sambil bertanya. Kamu nggak takut ada penyergapan di sini? Aku tetap harus mencobanya. Demi masa depan yang cerah, aku terpaksa harus menyinggung Tuan. Teriak Jamal sembari menerjang ke arah Wira. Dia berniat untuk menangkap Wira, lalu langsung membawanya kabur. Gila, petik 2. Wira benar-benar ingin memaki sekarang. Dia hanya memberi tahu Hasan akan bertemu dengan Jamal di sini dan tidak memasang perangkap apapun. Hasan pun hanya diam saat mendengarnya. Jika benar-benar diculik Jamal dan dipaksa untuk menjadi penasihat mereka, semua usahanya untuk Dusun Darmadi akan sia-sia.